Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video tutorial kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang one way repeated measure ANOVA. Nah, one way repeated measure ANOVA adalah uji beda untuk menguji apakah ada perbedaan dari 3 kondisi atau lebih. Ya, jadi one way repeated measure ANOVA pada dasarnya adalah kelanjutan dari paired sample t-test. Kalau di paired sample t-test kita hanya bisa menguji beda 2 kondisi, di one way repeated measure ANOVA ini kita bisa menguji beda lebih dari 2 kondisi. Jumlah variabel di one way repeated measure ANOVA ada 2. Variabel pertama merupakan variabel diskrit, yaitu variabel bebas yang bersifat diskrit. Dalam hal ini ada level berupa kondisi. Apakah kondisi itu? Kondisi adalah jumlah observasi yang dilakukan dalam satu kelompok, alias jumlah pengukuran variabel tergantung dalam satu kelompok. Misalnya, dalam satu kelompok dilakukan 4 kali pengukuran. Misalnya, kita ingin menguji pengaruh mendengarkan musik terhadap konsentrasi belajar. Nah, misalnya kita memiliki satu kelompok subjek, hari pertama kita dengarkan musik klasik. Kemudian kita ukur konsentrasinya. Hari kedua kita dengarkan musik pop. Lalu kita ukur konsentrasinya. Hari ketiga kita dengarkan musik rock. Lalu kita ukur konsentrasinya. Hari terakhir tidak kita dengarkan musik. Lalu kita ukur konsentrasinya. Nah, pengukuran berulang kali itu disebut sebagai repeated measure. Kemudian, variabel tergantung dalam repeated measure ANOVA adalah berupa variabel continuous. Repeated measure ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh variabel bebas yang bersifat diskrit tadi terhadap variabel tergantung. Dengan cara apa? Dengan cara menguji apakah ada perbedaan antar kondisi. Ya, jadi meskipun dia uji beda, tapi tujuannya nanti adalah untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh dari suatu perlakuan. Repeated measure ANOVA banyak digunakan dalam psikologi eksperimen. Nah, untuk melakukan repeated measure ANOVA, pertama-tama seperti biasa kita bisa mengimport data. Silakan teman-teman download data dari Google Classroom. Kemudian kalian simpan di laptop masing-masing dan kalian buka melalui menu open atau import. Lebih bagus lagi ketika kalian download data yang berupa data Excel itu, lalu kalian simpan kembali sebagai CSV. Kenapa? Karena format CSV ini lebih tidak rewel gitu ya terhadap perpindahan software satu dengan software lainnya. Dia lebih bersifat universal. Karena di sini sudah ada data di history saya tinggal mengeklik ya di history saya ini. Nah, oh maaf, bukan yang ini, sebentar. Oke, nah ini. Nah, di sini ada 3 kolom. Jadi bentuk inputan data dari repeated measure seperti ini. Jadi satu pengukuran itu diletakkan dalam satu kolom. Kalau kalian cermati, jumlah subjeknya di sini sama. Kenapa? Ya karena diharapkan seluruh subjek ini diukur semuanya, begitu ya, sebanyak sekian kali pengukuran. Oke. Jadi ini misalnya di sini ada pengukuran konsentrasi berdasarkan apa? Waktu. Ya, berarti di sini variabel bebasnya adalah waktu, yaitu waktu pagi, waktu siang, dan waktu sore hari.
Variabel bebas di sini adalah waktu, sementara variabel tergantung adalah konsentrasi belajar. Nah, oke. Kolom pertama ini merupakan hasil pengukuran untuk konsentrasi di pagi hari. Kolom kedua hasil pengukuran konsentrasi di siang hari. Dan kolom ketiga hasil pengukuran untuk konsentrasi di sore hari. Pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah memastikan apakah measure type-nya sudah benar atau belum. Di sini ketiga-tiganya merupakan hasil pengukuran konsentrasi, sehingga measure type-nya harus diubah dulu menjadi continuous. Repeated measure ANOVA merupakan uji parametrik sehingga dia harus memenuhi asumsi. Asumsi pertama adalah ukuran sampel. Ukuran sampel kita bisa cek melalui analisis power, yang sudah juga saya jelaskan di video terpisah. Asumsi kedua adalah asumsi tidak adanya outlier. Nah, outlier ini bisa dicek melalui box plot maupun melalui Cook distance. Asumsi ketiga adalah asumsi independensi, di mana kita memastikan bahwa tidak ada pengulangan data alias tidak ada data dari orang yang sama muncul secara berulang-ulang. Asumsi keempat adalah asumsi sphericity. Ya, sphericity ini mirip dengan homogeneity, hanya saja karena dia kelompoknya sama tapi kondisinya lebih dari 2. Sphericity ini memastikan bahwa perbedaan varians pengukuran pertama dan yang kedua ini tidak berbeda dengan pengukuran kedua dan ketiga, begitu. Jika kondisinya hanya 2, maka sphericity ini tidak perlu dilakukan, ya. Tapi karena repeated measure ANOVA ini minimal, kita ada 3 pengukuran, maka kita perlu melakukan uji sphericity. Terakhir adalah uji normalitas menggunakan QQ plot. Nah, langkah pertama seperti biasa, teman-teman bisa melakukan deskriptif melalui exploration. Silahkan kalian buat plot atau kalian hitung min, median, dan lain-lainnya yang kalian butuhkan. Oke. Meskipun demikian, teman-teman juga bisa melakukan deskriptif melalui menu yang ada di sini. Ya, walaupun tidak selengkap kalau kalian melakukannya lewat repeated measure ANOVA. Di sini kita bisa lihat ada beberapa kolom, ya. Untuk menu repeated measure ANOVA ini cukup lengkap, ya. Teman-teman bisa menggunakannya untuk beberapa variabel, baik itu 2 variabel maupun lebih, gitu ya. Jadi dia memfasilitasi ketika variabel bebas kalian itu lebih dari 1. Oke. Itu repeated measure ANOVA. Nah, di sini yang perlu kita lakukan pertama kali adalah melakukan pengkategorisasian pada faktor-faktornya, levelnya, ya. Jadi di sini variabel bebasnya tadi apa? Waktu, oke. Waktu ini kita bagi menjadi pagi, siang, dan sore hari. Nah, sehingga teman-teman bisa kemudian memasukkan ini data pagi, kita masukkan ke pagi, siang kita masukkan ke siang, konsentrasi sore kita masukkan ke sore. Oke. Sebelum kita beralih ke yang lain-lain, teman-teman bisa melakukan uji deskriptif menggunakan di sini di estimated marginal mean. Jadi waktu silahkan masukkan ke term 1. Nah, di sini kalian bisa bikin plot maupun table. Ya. Di table ini sama, ya. Dia deskriptif, ada mean, ada SE.
dan ada confidence interval. Jadi memang untuk tabel tidak selengkap kalau kalian melalui menu eksplorasi. Untuk plot, di sini saya sarankan kalian pakai plot di estimated marginal mean ini. Kenapa? Karena dia sudah menjajarkan mean per kondisi itu dalam satu plot yang sama, sehingga kalian bisa membandingkannya secara langsung. Silakan kalian bisa ceritakan poin-poin mana yang menarik gitu. Oke, kemudian kita perlu mengetes asumsi. Asumsi pertama adalah sphericity. Ya. Di sini karena kita mencari tidak ada beda, maka kita mencari P lebih dari 0,05 ya. Nah, di sini P-nya 0,402 sehingga kita bisa simpulkan bahwa sphericitas tidak dilanggar. Nah, di sini juga ada asumsi homogeneity ya. Asumsi homogeneity ini kita lakukan kalau uji word factorial ANOVA ini dilakukan secara mix. Jadi ada juga variabel bebas yang bersifat kelompok. Nah, tapi karena di sini kita variabel bebasnya cuma satu dan berupa level, maka kita tidak menggunakan homogeneity test ya. Maka di sini kita bisa klik QQ plot. Oke. Nah, tadi berhubung sphericitas tidak dilanggar, maka kita tidak perlu melakukan koreksi terhadap sphericity. Kalau nanti teman-teman menjumpai sphericitas yang dilanggar, silahkan melakukan koreksi menggunakan Greenhouse-Kaiser. Oke. Sphericitas tidak dilanggar, normalitas teman-teman juga bisa lihat di sini juga tidak dilanggar ya. Jadi aman. Oke, kita bisa langsung lanjut ke uji hipotesis. Silahkan di sini teman-teman klik di partial eta square. Nah, teman-teman bisa lihat di within subject effect bahwa F dalam kurung 2,58 tutup kurung sama dengan 89,2 titik koma P kurang dari 0,001. Partial eta square 0, sama dengan 0,755. Artinya hipotesis 0 ditolak, yaitu ada beda konsentrasi antara tiga kondisi tersebut ya, di pagi, siang, dan sore hari. Kita bisa simpulkan hipotesis 0 ditolak. Berhubung ada perbedaan, maka kita bisa melakukan uji post hoc di menu post hoc. Kita masukkan dulu variabel waktu ke kolom sebelah kanan dan kita lakukan koreksi 2G ya. Di sini kita lihat bahwa ada 3 perbandingan, yaitu perbandingan konsentrasi pagi banding siang, pagi banding sore, dan siang banding sore. Diketahui bahwa ada perbedaan signifikan antara konsentrasi pagi hari dan siang hari dengan T dalam kurung 29 sama dengan negatif 8,99 P kurang dari 0,001. Artinya ada perbedaan signifikan pagi dan siang. Teman-teman juga bisa ceritakan gimana beda pagi sore, signifikan atau enggak. Oh iya, signifikan. Siang sore signifikan atau tidak? Signifikan. Berhubung perbandingan di ketiga kondisi semuanya tadi satu persatu tadi signifikan, maka kita bisa simpulkan bahwa konsentrasi terendah itu ada di pagi hari. Semakin siang atau semakin sore, konsentrasi seseorang akan meningkat. Begitu ya. Jadi itu teman-teman langkah analisis untuk one way repeated measure ANOVA. Semoga bisa membantu ya dalam proses pembuatan laporan kalian. Saya tutup dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.